Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan, bukan, izin mempresentasikan tentang keragaman adaptasi interaksi hubungan simbiotik potensi pemanfaatan plankton laut. Di sini ada tiga anggota. Yang pertama ada Vicky Jose Ulaya, NIM-nya L1A024061. Yang kedua ada Aisyah Nuraini, NIM-nya L1A024089. Yang terakhir saya sendiri Muhammad Fatah Nur Hakim, NIM-nya L1A024096. Oke, selanjutnya pertama pengertian plankton. Apa sih plankton itu? Plankton itu berasal dari bahasa Yunani planktos yang berarti mengembara atau drifter. Plankton ini juga merupakan organisme yang pergerakan itu pasif atau mengikuti arus laut. Yang terakhir, plankton itu termasuk mikroorganisme autotrof untuk fitoplankton dan heterotrof untuk zooplankton. Lalu ada keragaman fitoplankton. Yang pertama ada diatom, yaitu cirinya memiliki selubung silika atau brustul. Yang kedua bentuk sentrik dan penate. Yang ketiga dominan di perairan kaya nutrien. Yang kedua ada dinoflagellata, cirinya yaitu bergerak dengan dua flagella, beberapa spesies bioluminescent dan penyebab harmful alga bloom atau HAP. Yang ketiga ada kokolitoporid, yaitu dinding dari kalsium karbonat atau CaCO3 yang selanjutnya penting dalam siklus karbon laut. Nanti ada keragaman zooplankton. Yang pertama holoplankton, yaitu sepanjang hidup berada di sebagai plankton. Contohnya itu ada Copepoda, krill, dan Chaetoganata atau cacing panah. Yang kedua ada meroplankton, yaitu hanya tahap larva sebagai plankton. Contohnya yaitu larva ikan, krustasea, moluska. Kemudian ada adaptasi plankton. Untuk yang adaptasi morfologi itu ada luas permukaan yang besar, kemudian kandungan minyak atau vakuolagas, transparansi, bioluminesensi, dan pigmen pelindung. Dan untuk adaptasi fisiologi dan perilaku itu ada fototaksis, diel vertical migration atau DVM, reproduksi cepat, dan dormansi. Kemudian untuk interaksi antar plankton itu ada 5. Yang pertama ada kompetisi, predasi, alelopati, simbiosis, dan faktor pendukung. Untuk faktor pendukung ini terdiri dari suhu, salinitas, dan lain-lain. Terus kemudian ada simbiosis. Yang pertama itu ada hubungan simbiosis mutualisme. Contohnya itu ada zooxanthella dan karang, bakteri bioluminescent dan ikan, dan Dinoflagellata dan Radiolaria. Kemudian ada hubungan simbiosis komensalisme, yaitu epibion menempel pada plankton lain. Kemudian ada simbiosis parasitisme, contohnya virus dan bakteri yang menempel pada plankton lain. Kemudian simbiosis protokooperasi, contohnya kerjasama tidak wajib antar spesies. Lalu di sini ada pemanfaatan. Yang pertama, sektor pangan dan perikanan, yaitu fitoplankton seperti spirulina dan chlorella sebagai sumber protein serta suplemen alami, sementara zooplankton seperti artemia dan krill digunakan sebagai pakan alami untuk ikan dan udang. Nah, yang kedua itu ada kesehatan dan farmasi, mikroalga memproduksi senyawa bioaktif seperti omega 3 dan astaxanthin yang efektif sebagai antioksidan dan antiinflamasi, serta memiliki potensi pengembangan untuk produk farmasi dan kosmetik. Dan yang terakhir, di bidang industri dan lingkungan, itu mikroalga, khususnya menjadi bahan baku biofuel dan bioplastik yang ramah lingkungan. Plankton juga berfungsi sebagai indikator kualitas udara, serta bioremediasi untuk menyerap eh, logam berat dan limbah organik. Next, di sini ada studi kasus, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan
mempunyai keragaman plankton yang sangat tinggi didukung oleh arus laut dan banyaknya pasokan zat gizi di perairan seperti air laut. Seperti Laut Jawa dan Selat Sunda, plankton berperan penting dalam mendukung produktivitas perairan perikanan dengan menyediakan energi dalam rantai makanan laut. Namun, dalam kondisi tertentu, peningkatan kadar nutrisi dapat memicu pertumbuhan alga berbahaya atau HAB yang berdampak negatif pada kehidupan dan kegiatan perikanan. Nah, di sisi lain, plankton juga memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk pengembangan budidaya mikroalga untuk pakan dan biofuel, serta ekoturisme bioluminescence berbasis plankton di daerah pesisir. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, ekosistem laut adalah sistem dinamis yang melibatkan hubungan antara komponen hidup dan tidak hidup yang harus seimbang. Plankton memiliki peran penting sebagai dasar rantai makanan dan mendukung produktivitas perikanan di Indonesia. Plankton juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem dan memiliki potensi ekonomi besar di sektor pangan, kesehatan, dan solusi lingkungan seperti biofuel. Namun, pemanfaatan potensi ini harus diimbangi dengan pengelolaan kualitas lingkungan yang baik untuk mencegah dampak negatif seperti ledakan alga, blooming alga berbahaya atau HAB, sehingga ekosistem laut tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi manusia. Seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.